warahmatullahi wabarakatuh. Saya Limin Yolanda dari kelas MN19J kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen data berkala. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tren. Tren adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan, kecenderungan menaik atau menurun. Yang kedua adalah variasi musim. Variasi musim adalah suatu gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah variasi siklus. Variasi siklus adalah gerakan jangka panjang di sekitar garis tren atau berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklus ini akan terulang dalam jangka waktu tertentu atau bisa juga dalam jangka waktu yang tidak sama. Yang ketiga, variasi yang tidak tetap adalah gerakan yang sporadis atau yang tidak tertentu. Gerakan ini ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak terduga seperti perang, gempa bumi, dan sebagainya. Apabila gerakan tren, musim, siklus, dan variasi tidak tetap masing-masing diberi simbol T, S, C, dan I, maka data serial waktu Y merupakan hasil kali dari 4 komponen tersebut, yaitu Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmatullah dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan penerapan metode tren dan variasi musim pada laporan pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani. Sebelum saya masuk ke tujuannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang disebut tren dan variasi musim. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Untuk metodenya, metode analisis tren, ada beberapa jenis metode analisis tren. Yang pertama, metode semi rata-rata. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Yang ketiga, metode kuadratis. Dan yang keempat adalah metode eksponensial. Nah, untuk di bidang kita manajemen, yang paling banyak digunakan itu adalah metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Mengapa? Karena datanya linear. Bukan hanya itu saja, metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil menggambarkan dualitas dan biasanya banyak digunakan di bidang manajemen. Sedangkan metode kuadratis dan metode eksponensial itu datanya tidak linear. Nah, berikutnya variasi musim. Apa yang disebut variasi musim? Variasi musim adalah variasi musim yang terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim. Musim atau bulan tertentu dalam satu tahun atau jangka pendek. Misalnya saja, pada pertanian padi, dalam satu tahun itu petani ada yang menanam 2 kali tanam dan ada yang menanam 3 kali tanam. Misalnya saja 2 kali tanam kita kenal dengan musim penghujan dan musim kemarau. Dan untuk yang 3 kali tanam berarti musim penghujan, musim kemarau, dan memanfaatkan musim antara musim penghujan dengan musim kemarau. Dengan kata lain, memanfaatkan ketersediaan air yang masih ada. Untuk metode dari variasi musim, ada 3 macam metode untuk menghitung indeks musim. Yang pertama, variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Metode yang kedua, variasi musim dengan metode rata-rata dengan tren. Dan yang ketiga, variasi musim dengan metode rata-rata rasio bergerak. Nah, setelah saya menjelaskan tren dan variasi musim,
Saya akan lanjut ke tujuan penerapan metode tren dan variasi musim pada laporan pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani. Untuk tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data laporan pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani. Nah, di sini metode tren yang paling sesuai untuk laporan pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk tujuan yang kedua adalah untuk meramalkan besaran pengeluaran pada hari ke-15 toko beras Sriwijaya Tani. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui indeks musim pada laporan pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninuniati. Saya dari kelas manajemen 19C, kelompok 3 statistika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan tren. Perhitungan tren dengan menggunakan metode semi rata-rata sederhana, maksudnya adalah salah satu metode untuk menghitung tren berdasarkan data pengeluaran dari toko beras Sriwijaya Tani. Dan kami memilih metode tren semi rata-rata sederhana ini untuk menghitung dan menentukan nilai tren tersebut. Berikut ini adalah data pengeluaran yang telah kami peroleh selama 14 hari. Dan data yang kami peroleh termasuk ke dalam data genap, di mana data tersebut harus dibagi dua kelompok. Dan kelompok 1 yaitu dari hari pertama sampai hari ke-7, dan kelompok 2 dari hari ke-8 sampai hari ke-14. Dan untuk mengetahui nilai rata-rata kelompok 1, maka kita harus menjumlahkan data pengeluaran hari pertama sampai hari ke-7 lalu dibagi 7 sehingga menghasilkan angka 378,57. Begitu pula dengan mencari atau mengetahui nilai rata-rata kelompok 2 masih menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menjumlahkan data hari ke-8 sampai hari ke-14 lalu dibagi 7 sehingga akan menghasilkan angka 428,57. Dan untuk menentukan nilai X kelompok 1, maka kita harus mencari nilai tengah atau angka tengah dari data kelompok 1. Nah, dari 1 sampai 7, maka kita akan menemukan nilai dasarnya itu di angka 4, karena angka yang berada di tengah itu adalah angka 4. Dengan nilai X 0, dan untuk hari sebelumnya ditambah minus 1, dan untuk hari setelahnya ditambah positif 1, dan seterusnya. Dan untuk menentukan nilai X kelompok 2 juga masih menggunakan cara yang sama. Kita mencari nilai tengahnya atau angka tengahnya, dan dari angka 8 sampai 14 kita akan mencari nilai tengahnya yaitu di angka 11. Maka kita akan memperoleh hari dasarnya di hari ke-11 dengan nilai X 0, untuk hari sebelumnya ditambah minus 1, dan untuk hari setelahnya ditambah positif 1, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eva Rahayu dari kelompok 3 kelas manajemen 19C. Dari data yang kita peroleh, kita bisa menentukan tren dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX. Untuk A-nya sudah kita ketahui dari kelompok pertama, yaitu 378,57. Sedangkan kelompok kedua yaitu 428,57. Untuk mencari B, kita menggunakan rumus rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1, lalu dibagi rata-rata hari dasar kelompok 2 dikurangi rata-rata hari dasar kelompok 1. Jadi 428,57 dikurangi 378,57 lalu dibagi 11 dikurangi 4 sama dengan 50 dibagi 7, dan hasilnya B adalah 7,14. Jadi persamaan tren yang kita peroleh dari kelompok 1 yaitu Y aksen sama dengan 378,57 ditambah 7,14X. Sedangkan kelompok 2 yaitu Y aksen sama dengan 428,57 ditambah 7,14X.
Nah, sekarang kita hitung peramalan jumlah pengeluaran hari ke-15 menggunakan persamaan hari keempat. Berdasarkan tabel data yang di atas, maka X-nya adalah 11. Apabila menggunakan persamaan hari keempat, maka menggunakan persamaan tren yang ke-1, yaitu Y aksen sama dengan 378,57 ditambah 7,14X sama dengan 378,57 ditambah 7,14 dikalikan 11 sama dengan 378,57 ditambah 78,54. Hasilnya 457,11. Selanjutnya kita hitung peramalan jumlah pengeluaran hari ke-15 menggunakan persamaan hari ke-11. Berdasarkan tabel data di atas, maka X-nya adalah 4. Apabila menggunakan persamaan hari ke-11, maka menggunakan persamaan tren yang kedua, yaitu Y aksen sama dengan 428,57 ditambah 7,14X sama dengan 428,57 ditambah 7,14 dikalikan 4 sama dengan 428,57 ditambah 28,56 sama dengan 457,13. Nah, jadi diramalkan pada saat sebelum hari ke-15 atau jumlah pengeluaran toko beras Sriwijaya hari ke-15 sebanyak Rp457. Di sini saya akan menjelaskan tabel dari perhitungan tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dari hasil data pengeluaran yang kita peroleh, maka kita mendapatkan 14 data di mana data tersebut masuk ke dalam data genap. Sehingga untuk mencari nilai tengah dari data tersebut, maka diperoleh dari hari ke-7 dan hari ke-8. Di mana untuk hari ke-7, kode hari atau jumlah X-nya yaitu negatif 0,5, sedangkan di hari ke-8, kode hari atau jumlah X-nya yaitu 0,5. Mengapa demikian dan tidak 0? Karena data tersebut adalah data genap, sehingga kedua hari dari hari ke-7 dan hari ke-8 itu harus negatif 0,5 dan 0,5. Untuk hari sebelum hari ke-7, bisa ditambah negatif 1 menjadi negatif 1,5, negatif 2,5, dan seterusnya. Sedangkan untuk hari ke-9 dan selanjutnya, ditambah positif 1 menjadi 1,5, 2,5, dan seterusnya. Sementara untuk menentukan nilai Y dikali X, maka pengeluaran dikali kode hari. Maka kita ambil contoh dari hari pertama, 400 dikali negatif 6,5, maka hasilnya adalah negatif 2600. Lalu di hari kedua, 400 dikali negatif 5,5, maka hasilnya adalah negatif 2200. Begitu selanjutnya hingga hari ke-14. Untuk menentukan X kuadrat, maka kita lihat dari kode hari. Di sini kita lihat kode hari pertama, misalnya negatif 6,5, maka hasilnya negatif 6,5 kuadrat adalah 42,25. Lalu di hari kedua ada negatif 5,5 kuadrat menjadi 30,25. Begitu seterusnya. Maka dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa sigma Y atau total dari semua pengeluarannya adalah 5.650, sementara sigma Y dikali X-nya adalah negatif 1.425, dan sigma X kuadratnya adalah 227,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan perkiraan atau peramalan menggunakan metode kuadrat terkecil. Rumusnya Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mencari nilai A yaitu sama dengan sigma Y dibagi N. Dan untuk mencari nilai B yaitu sigma X dikali Y dibagi sigma X pangkat 2. Sigma Y adalah jumlah keseluruhan data pengeluaran yang sudah dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 5.650 dibagi N. N adalah jumlah data. Jumlah data di sini terdapat 14 data, maka 5.650 dibagi 14 hasilnya 403,57.
ditambah B. Untuk mencari nilai B yaitu sigma X dikali Y. Sigma X dikali Y adalah jumlah dari data keseluruhan kode hari dikalikan pengeluaran, lalu dijumlahkan, maka hasilnya menjadi min 1425 dibagi sigma X pangkat 2. X di sini adalah kode hari yang sudah dipangkatkan 2 dan datanya dijumlahkan keseluruhan menjadi 227,5. Min 1425 dibagi 227,5 hasilnya min 6,26. Persamaan tren, masukkan rumusnya. Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. A nya 403,57 ditambah B min 6,26 dikali X. X adalah peramalan. Peramalan di sini yang diinginkan adalah pengeluaran pada hari ke-15. Maka kode harinya adalah 7,5 atau X-nya adalah 7,5. Masukkan ke dalam rumus yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. A nya 403,57 ditambah min 6,26 dikali X yaitu 7,5. Kalikan dulu B dengan X nya. Kalikan min 6,26 dengan 7,5. Hasilnya min 46,95. 403,57 ditambah min 46,95 min dan plus ditambah min maka menjadi minus 403,57 jadi diambil 46,95 hasilnya 356,62. Metode penentuan tren terbaik. Yang pertama adalah metode semi rata-rata. Kita telah mendapatkan persamaannya yang dihasilkan dari metode semi rata-rata pada hari dasar keempat, yaitu Y aksen sama dengan 378,57 ditambah 7,14X. Di mana Y sebagai pengeluaran di hari pertama yaitu 400 sampai di hari ke-14 yaitu 350. Sedangkan X adalah hari dasar keempat yaitu 0. Untuk hari sebelumnya, maka nilai X tersebut ditambah dengan negatif 1. Dan untuk hari sesudahnya, maka nilai X tersebut ditambah dengan positif 1. Untuk mencari Y, maka kita masukkan nilai X tersebut ke dalam persamaan di atas. Seperti Y aksen sama dengan 378,57 ditambah 7,14 dikali X. Untuk hari pertama, X-nya berjumlah negatif 3. Maka kita masukkan ke dalam persamaannya, Y aksen sama dengan 378,57 ditambah 7,14 dikali negatif 3. Maka akan menghasilkan 357,15. Dan seterusnya. Begitupun di hari ke-14 dengan nilai X-nya 10. Bisa menjadi Y aksen sama dengan 378,57 ditambah 7,14 dikali 10. Maka hasilnya adalah 449,99. Untuk mencari Y dikurangi Y aksen, di hari ke-1 Y-nya adalah 400. Sedangkan Y aksennya adalah 357,15. Maka hasilnya adalah 52,85. Dan seterusnya sampai dengan hari ke-14. Untuk mencari Y dikurangi Y aksen kuadrat, kita lihat atau kuadratkan dari tabel Y dikurangi Y aksen. Seperti di hari pertama ada 52,85 dikuadratkan menjadi 1836,12. Di hari kedua ada 3571 dikuadratkan menjadi 1275,2 dan seterusnya sampai hari ke-14. Dari tabel tersebut, kita bisa mengetahui sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat adalah 409.270,8. Selanjutnya, metode penentuan tren yang kedua adalah dengan metode kuadrat terkecil.
kita telah mendapatkan persamaan dari tabel metode kuadrat terkecil, yaitu Y aksen sama dengan 403,57 ditambah negatif 6,26 dikali X. Di mana Y sebagai pengeluaran di hari ke-1 yaitu 400 sampai dengan pengeluaran di hari ke-14 yaitu 350. Dan X-nya adalah hari dasar ke-6 atau ke-7 karena di sini kita menggunakan data genap. Untuk mencari Y aksen, maka kita masukkan nilai X tersebut ke dalam persamaan di atas seperti Y aksen sama dengan 403,57 ditambah negatif 6,26 dikali X, di mana hari pertama nilai X-nya adalah negatif 6,5. Sehingga 403,57 ditambah negatif 6,26 dikali negatif 6,5, maka hasilnya adalah 444,28 dan seterusnya sampai hari ke-14. Begitupun pada hari ke-14, nilai X-nya adalah 6,5, sehingga Y aksen sama dengan 403,57 ditambah negatif 6,26 dikali 6,5, maka hasilnya adalah 362,88. Untuk mencari Y dikurangi Y aksen, hari ke-1, Y-nya adalah 400, dikurangi Y aksennya adalah 444,26, maka hasilnya adalah negatif 44,26. Begitupun seterusnya, sampai dengan hari ke-14. Untuk mencari Y dikurangi Y aksen kuadrat, kita lihat atau kuadratkan dari tabel Y dikurangi Y aksen. Seperti di hari pertama ada negatif 44,26 dikuadratkan menjadi 1958,94. Di hari kedua ada negatif 38 dikuadratkan menjadi 1444 dan seterusnya sampai hari ke-14. Dari tabel tersebut, kita bisa mengetahui sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat adalah 328.395,55. Maka, metode tren terbaik ditentukan dengan hasil sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat yang hasilnya paling kecil dari metode tersebut. Untuk metode semi rata-rata, hasil sigma Y dikurangi Y aksennya adalah 409.270,8. Sedangkan untuk metode kuadrat terkecil, hasil dari sigma Y dikurangi Y aksen kuadratnya adalah 328.395,55. Jadi, dari kedua metode tersebut, penentuan metode tren terbaik menggunakan metode kuadrat terkecil karena hasil dari sigma Y dikurangi Y aksen kuadratnya lebih kecil daripada metode semi rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyuni Sintasari, saya dari kelas manajemen 19C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penghitungan indeks musim dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana sendiri ialah salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai indeks terendah dan nilai indeks musim tertinggi dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencari nilai indeks musim sendiri, kita bisa menggunakan cara pengeluaran dibagi nilai rata-rata total pengeluaran dikali 100. Maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai rata-rata total pengeluaran dengan menggunakan cara jumlah total semua pengeluaran dibagi banyaknya data. Maka total semua pengeluaran adalah 5.650 dibagi 14 hari. Jadi hasilnya 403,57. Berikut adalah data observasi pengeluaran toko beras Sriwijaya selama 14 hari. Hari pertama diperoleh pengeluaran sebanyak 400 dibagi hasil dari nilai total pengeluaran yaitu 403,57 dan dikali 100%, maka hasilnya 99,11%. Itu adalah nilai indeksnya.
Lakukan cara penghitungan tersebut sampai hari ke-14. Setelah melihat dan menghitung menggunakan metode rata-rata sederhana, kelompok kami menyimpulkan bahwa nilai indeks terendah terdapat pada persentase 37,16% di hari ke-6 dan pada pengeluaran 150, dan indeks tertinggi pada persentase 185,84% pada hari ke-8 pada pengeluaran 750. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Median, kelas manajemen 19J, kelompok 3 statistika. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Berikut adalah data pengeluaran hasil observasi yang kami lakukan di toko beras Sriwijaya selama 2 minggu. Dari data tersebut, kami bagi menjadi 2 kelompok, yaitu minggu pertama dan minggu kedua. Untuk total keseluruhan minggu pertama yaitu 2.650, dan untuk total keseluruhan minggu kedua yaitu 3.000. Sehingga dapat dijumlahkan total dari seluruh pengeluaran yaitu 5.650. Kemudian kita menghitung rata-ratanya. Untuk rata-rata seluruh pengeluaran selama 2 minggu yaitu 807,14. Dan untuk rata-rata minggu pertama yaitu 378,57. Untuk rata-rata minggu kedua yaitu 428,57. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata total, rumusnya adalah rata-rata pengeluaran per hari dibagi 2, yaitu 807,14 dibagi 2, sehingga diperoleh rata-rata total pengeluaran selama 2 minggu yaitu 403,57. Kemudian, untuk menghitung indeks musim minggu pertama, rumusnya adalah rata-rata minggu pertama dikali 100 dibagi rata-rata total, yaitu 378,57 dikali 100 dibagi 403,57, sehingga dapat diperoleh indeks musim minggu pertama yaitu 93,80. Selanjutnya, untuk menghitung indeks musim minggu kedua, rumusnya adalah rata-rata minggu kedua dikali 100 dibagi rata-rata total, yaitu 428,57 dikali 100 dibagi 403,57, sehingga diperoleh indeks musim minggu kedua yaitu 106,19. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Supriyanto dari kelompok 3 manajemen 19J. Saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai penentuan variasi musim dengan metode rata-rata sederhana dari data yang sudah kami kumpulkan. Sebagaimana sudah kita ketahui, dari perhitungan metode tren menggunakan metode kuadrat terkecil yang diramalkan bahwasanya pengeluaran pada hari ke-15 sebesar 356,62. Maka untuk setiap minggu total pengeluaran rata-rata bisa dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total. Angkanya sudah kita ketahui yaitu 356,62 dibagi 2, hasilnya adalah 178,31. Untuk menghitung target, karena kita sudah mengetahui rata-rata totalnya, maka kita akan mencoba menghitung target pengeluaran di setiap minggunya. Rumusnya adalah indeks musiman kali rata-rata total dibagi 100. 100 sendiri menggambarkan persentase yang akan nanti ditampilkan. Target di minggu pertama, rumusnya indeks musim di minggu pertama kali rata-rata total dibagi 100. Angkanya sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 93,81 kali
178,31 dibagi 100. Hasilnya 16727,26 dibagi 100 sama dengan 167,27. Itu adalah target pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani di minggu pertama dari data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian target minggu kedua, karena angkanya sudah kita ketahui dan rumusnya juga sudah, kita tinggal memasukkan angkanya saja, yaitu 106,19 kali 178,31 dibagi 100 adalah 18934,74 dibagi 100 sama dengan 189,35. Itu merupakan target pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani di minggu kedua. Dengan itu sudah kita ketahui rata-rata total dan target pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani selama 2 minggu data yang sudah kita kumpulkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sandarsan Pasaribu dari kelas MN19J, pemateri kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan tentang kesimpulan. Metode tren yang paling sesuai untuk pengeluaran toko beras Sriwijaya Tani adalah metode kuadrat terkecil. Nah, di sini teman-teman rumusnya persamaan tren metode kuadrat terkecil adalah Y aksen sama dengan A plus BX sama dengan 403,57 plus kurung buka min 6,26 kurung tutup X. Berdasarkan perhitungan dengan metode rata-rata sederhana, indeks musim terendah ada pada persentase 37,16% di hari ke-6 pada minggu. Pada pengeluaran di 150.000. Berdasarkan perhitungan dengan metode rata-rata sederhana, indeks musim tertinggi pada persentase 185,84% di hari ke-8 pada hari Selasa. Pada pengeluaran terbesarnya yaitu 750.000. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.